tujuan kita terakhir ziarah pagi yaitu untuk berziarah makam baqi, yang mana ziarah ini merupakan disyariatkan oleh agama, dan tentu apabila sudah disyariatkan maka kita akan mendapatkan pahala di dalamnya. Tentu ketika ingin mendapatkan pahala itu ada tata cara di dalam berziarah kubur. Ziarah kubur kita di belakang kita ini yang di tembok ini itu merupakan kuburan baqi. Di dalamnya tanah biasa, tidak ada nama mesa, tidak ada nama jenazah-jenayah yang dituliskan, cuma batu saja seperti biasa. Itulah sunnahnya sebagaimana pemakaman yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sini sudah sebagian besar banyak yang dijamin masuk surga, termasuklah Utsman bin Affan, istri-istrinya Rasulullah, anak-anaknya Rasulullah, semua berada di sini. Sekitar 10.000 sahabat dimakamkan di sini. Namun apa? Bagaimana tata cara kita berziarah yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sampai-sampai Rasulullah itu setiap hari berdatang di sini dan mendoakan orang-orang yang dibangkit. Ya, jadi perlu kita perhatikan bapak-bapak. Ada 3 ziarah, ya, yang mana ziarah masruh ini ziarah yang dianjurkan. Tujuannya untuk apa kita berziarah kubur? Pertama untuk mengingat kematian. Ini tujuan kita yang pertama. Kedua adalah untuk mengingat akhirat. Yang ketiga untuk mendoakan orang-orang yang ada di kubur. Bukan sebaliknya, yaitu seperti kebanyakan kita di sana meminta kepada kuburan. Ini yang tidak dibolehkan. Karena kita sudah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tidak ada tempat meminta. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? La'anallahu Yahudi wan Nasara. Sesungguhnya Allah telah mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan ittakhadha qubur anbiya'ihim, karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini dilaknat. Ini Rasulullah langsung mendoakannya. Sedangkan apa? Kita disuruh untuk datang berziarah mendoakan orang-orang yang meninggal. Ini 3 saja cara kita berziarah. Ini yang masruh dan datangnya. Ya. Jadi begitu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi bagaimana kita bersalam kepada orang yang meninggal? Ya. Bagaimana caranya kita ucapkan salam sebagaimana datangnya dari Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insa'allahu bikum lahiqun wa yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustakhirina nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Ayo kita ulang, kita ucapkan salam dulu kepada orang-orang yang ada di dalam ini, dimanapun kuburannya, terutama di rumah kita, misalkan ziarah kubur orang tua kita, kesini pun semua sama tata cara ziarahnya, yaitu ucapkan salam. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wa muslimin. Wa inna. Insyaallah. Insyaallah. Ubikum. Lahikun. Wa yarhamullah. Wal mustaqdimina. Minna. Wal mustakhirina. Nas'alullahu lana. Wa lakumul afiyah. Jadi salam sejahtera bagi kalian wahai para penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan kalian dan menyelamatkanku. Dan kalian telah mendahului kami, maka kami pun juga akan menyusul kalian. Ya, ini yang kita doakan kepada ahli kubur. Bukan kita yang meminta kepada kuburan siapapun itu, mau makam wali, bukan siapa itu. Rasulullah sendiri yang melarang, jangan kalian jadikan kuburanku tempat meminta. Ini Rasulullah yang mengatakan seperti itu. Sekarang datang kaum-kaum yang sekarang mengatakan, oh itu boleh kita berwasilah. Wasilah itu ada 3. Pertama, wasilah yang disunnahkan yaitu berwasilah dengan nama-nama Allah. Kita boleh berminta dengan nama-nama Allah. Yang kedua, berwasilah dengan orang-orang yang saleh, tapi yang masih hidup, bukan yang telah mati, nggak boleh. Karena mereka sendiri tidak mendengarkan doa kita. Apa kata Allah? Sesungguhnya mereka, jika kalian meminta, mereka pun tidak mendengar apa yang kalian minta. Apalagi mau mengabulkan, mandi saja mereka dimandikan. Tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah bertawasul, maksudnya bertawasul dengan amalan soleh. Misalkan kita pernah berbuat baik, ya. Ketika dia ada musibah, maka kita bertawasul dengan, ya Allah, aku telah berbuat begini, maka ampunilah aku. Ini boleh, sebagaimana tiga pemuda yang terkurung di dalam gua, ya. Terus mereka bertawasul dengan amalan-amalan soleh mereka. Ini boleh.
Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita ketahui bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ketika datang berziarah kubur. Beliau itu setiap datang berziarah kubur, tangisan beliau itu luar biasa, seperti tangisan anak kecil yang merengek kepada orang tuanya. Takut kepada Allah. Ini Utsman bin Affan. Padahal siapa beliau? Di antara 10 sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika datang berziarah kubur, beliau itu menangis dan tangisan beliau itu seperti anak kecil sampai kedengaran suara dadanya. Basah jenggot-jenggot beliau itu. Sayyidina Utsman. Ketika ditanya, "Ya Utsman, kenapa denganmu?" Apa dengan apa dia mengatakan, "Kenapa kau menangis seperti ini? Padahal kau ini telah dijamin masuk surga." Apa kata Sayyidina Utsman? "Wallah, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal maqabir, sesungguhnya kubur ini awwalu manazil, merupakan rumah pertama min manazilil akhirah, daripada rumah-rumah akhirat. Jikalau baiklah amalan kita di dunia ini, maka baiklah, maka dia akan menjadi raudatun min riyadil jannah, akan menjadi suatu taman daripada taman-taman surga kuburan kita itu. Jikalau buruklah amalan kita di dunia ini, maka dia akan menjadi khuffarin niran, akan menjadi lubang daripada lubang api neraka." Inilah yang membuat Sayyidina Utsman itu menangis. Tidak sama tangisan beliau ketika dikisahkan tentang surga dan neraka. Beliau itu menangis ketika ziarah kubur itu melebihi tangisan beliau ketika mendengarkan kisah surga dan neraka. Ini karena takutnya kepada Allah, padahal beliau itu dijamin masuk surga. Namun siapa yang menjamin aku selamat dari siksa kubur, kata beliau. Dan juga Sayyidina Utsman dan juga Sayyidina Umar bin Khattab sesungguhnya mengatakan apa? Kulla yaumin, sesungguhnya setiap hari itu, ya, qad yuqalu lahu fihi mata fulan, telah kalian dengarkan disebutnya namanya si fulan bin fulan meninggal dunia. Wala budda, dan tidak mungkin juga tidak nama Umar nanti akan disebut. Makanya kita setiap hari juga mendengarkan saudara kita, sahabat kita disebut namanya di toga-toga masuk sana. Telah meninggal dunia si fulan bin fulan, telah meninggal dunia si fulan, dan suatu saat nanti nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu kita semua, saya sendiri itu akan disebut oleh sahabat-sahabat kita yang masih hidup bahwasanya si fulan telah meninggal dunia. Maka apa yang kita siapkan untuk amalan kita nanti, ya? Jikalau kita baik tauhid kita, iman kita kepada Allah dan Rasulnya, maka kuburan kita akan menjadi raudatun min riyadil jannah. Jikalau buruklah amalan kita di dunia ini, pelitlah kita terhadap harta-harta kita, maka siapkanlah tempat kita menjadi khuffarin min khuffarin niran, menjadi satu lubang daripada lubang api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Apabila telah wafat anak Adam itu, maka tertinggallah 3 perkara saja. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Apabila telah wafat anak Adam itu, maka terputus semua amalannya illa min salasa, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah yang bapak-bapak ibu sedekahkan selama masih hidup. Ya, ini yang akan menjadi amalan yang kita akan terus bawa nanti. Ya. Kedua apa? Wawaladun saleh, dan doa anak yang saleh, yad'ulah, yang akan mendoakannya. Maka persiapkanlah anak-anak yang taat kepada Allah. Ya. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Wa ilmun yantafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bukanlah seorang ustazah, kita bukanlah seorang guru atau ustaz, tapi paling tidak kita bisa mengajarkan anak kita waktu masih kecil itu membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat dari mulut kita sendiri. Karena ketika dia sudah hafalkan dari diri kita sendiri, maka setiap sholat dia akan mengamalkannya. 17 kali dibaca Al-Fatihah setiap harinya, maka itulah yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan itu akan terus setiap hari dia membaca 17 kali selama umurnya, maka kita mendapatkan amalan ilmu yang bermanfaat ini. Dan mawaladun saleh, dan inilah doa yang saleh. Maka doakanlah orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah tidak ada. Salah satu tanda taatnya seorang anak adalah berbakti ketika orang tuanya sudah tidak ada. Dengan cara bagaimana? Sebagaimana seorang Arab kebiasaannya. Ada seorang Arab yang sampai umurnya 100 tahun, dia setiap hari mendatangi orang tuanya ke kuburnya dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Umar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan didoakan kedua orang tua kita, disedekahkan ketika kita masih hidup. Namun fitrahnya seorang anak, ya, ketika sudah mendapatkan harta-harta, bagian-bagian ini terutama peringatan bagi kita yang tua. Ketika banyak harta kita,
bagikan untuk anak kita, sisakan untuk diri kita. Karena anak yang tidak taat kepada Allah itu bahayanya apa? Bahayanya nanti ketika dia lupa kita, dia tidak lupa untuk mensedekahkan kita, lupa untuk menginfakkan kita. Dia hanya urus keluarganya sendiri, sedangkan lupa kepada kita. Biar kita nggak rugi, sisakan dulu untuk diri kita. Bagikan mereka harta, sisakan untuk kita. Untuk kita amal jariah selama kita masih hidup. Itu yang kita persiapkan. Ya, jangan sampai semua harta kita bagikan kepada anak-anak kita, lalu kita lupa diri kita. Ini akan rugi kita. Ya, kita sisakan untuk diri kita. Kita sedekahkan, kita infakkan. Misalkan kita di sini, mumpung berada di sini, kita wakaf Al-Quran untuk nama-nama siapa nanti. Ini bisa, ya. Ini diberikan. Berikan wakaf Al-Quran, kita infakkan di sini. Ini atas nama orang tua saya. Ini sudah untuk niatkan di dalam masjid. Ini bisa. Ya. Nanti barang siapa yang mau wakaf Al-Quran, silahkan wakaf Al-Quran. Ya. Bagi yang mau wakaf lainnya juga, silahkan. Itu caranya kita ingat kepada orang tua kita dan orang-orang yang sudah tidak ada, yang telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Tata cara ziarah dimanapun kita, lewat kubur manapun kita ucapkan salam, doakan, sudah selesai. Tidak boleh kita meminta-minta kepada kuburan. Ini salah satu perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, karena kita sudah mengatakan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku semua untuk Allah, bukan untuk kepada makhluknya, tidak. Ya, karena kebanyakan orang datang menjadikan kuburan itu keramat, meminta rezeki di sana, meminta ini, tidak boleh. Itu haram hukumnya. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan seperti itu. Tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan kita untuk seperti itu. Bahkan Rasulullah mengancam keras bagi orang-orang yang seperti itu. Maka perhatikanlah agama kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang menjatuhkan kita kepada kesyirikan ataupun yang lainnya. Hanya memintalah kepada Allah. Jangan sampai kita meminta kepada makhluknya. Kalau kubur kita mau meminta doa kepada orang soleh, maka silahkan berdoa kepada guru kita tapi yang masih hidup. Ya Syekh, ya guruku, doakan saya. Ini silahkan, tapi yang masih hidup. Tapi yang paling utama adalah minta doa kepada kedua orang tua. Ini yang paling utama. Karena apa? Karena orang tua kita ini tidak ada hijab di antara Allah dan mereka. Ya, jadi yang masih hidup silahkan. Jadi boleh bertawassul sama orang tua kita, sama guru kita yang masih hidup, ini silahkan. Tapi bagi yang sudah mati, maka tidak boleh kita meminta apapun kepada mereka. Mereka lah yang butuh doa kita. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau istirahat atau yang ditanya.